Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari wilayah Khurasan bendera-bendera, panji, hitam, di mana tidak ada satupun yang menghalanginya hingga ia dikibarkan di wilayah Ilya atau Yerusalem. Pasukan ini akan membersamai kaum muslimin dan merupakan pasukan yang mendukung Imam Mahdi. Mereka turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab dan memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Pelangi Islam. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Di sini kita akan berbagi banyak ilmu dan inspirasi seputar Islam dan sejarah yang ada di dalamnya, insya Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian akan selalu mendapatkan update terbaru dari video-video kami. Komen juga di bawah jika kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya. Masukan dari kalian sangat berarti bagi kami. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan bismillah. Pasukan Panji Hitam adalah lambang sebuah pasukan pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Mereka akan membawa kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia, dipimpin oleh Imam Mahdi. Sabda Rasulullah yang telah memberi isyarat tentang pasukan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, maka datangilah mereka walaupun dengan merangkak di atas salju, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, Rasulullah SAW meminta kita untuk mendatangi mereka meskipun harus merangkak di atas salju. Ini menunjukkan betapa penting dan mulianya pasukan ini. Simbolisme panji hitam. Panji hitam yang mereka bawa bukan sekadar kain berwarna. Panji ini melambangkan perubahan, kebangkitan, dan harapan bagi umat Islam. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa pasukan ini akan membawa panji hitam menuju Mekah dan membayat seorang pemimpin besar di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu akan ada perselisihan setelah kematian seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan lari ke Mekah. Orang-orang dari Khurasan akan datang dengan bendera hitam mereka, dan mereka akan membaiatnya di antara rukun, Hajar Aswad, dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Tirmidzi. Pasukan Panji Hitam ini sering dikaitkan dengan kedatangan Imam Mahdi, pemimpin yang dinantikan yang akan membawa keadilan dan kedamaian di dunia. Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang akan memimpin umat Islam menuju kejayaan setelah masa-masa penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Jumlah pasukan Panji Hitam yang akan datang dari Khurasan dengan jumlah 313 orang adalah topik yang sering dibahas dalam konteks eskatologi Islam dan berhubungan erat dengan kedatangan Imam Mahdi. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diketahui. Hadis dan riwayat mengenai jumlah pasukan elit Panji Hitam. Tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan bahwa jumlah pasukan Panji Hitam adalah 313 orang. Namun, angka 313 ini sering dikaitkan dengan jumlah pasukan yang akan bersama Imam Mahdi saat kemunculannya. Namun angka ini memiliki makna simbolis dalam sejarah Islam, salah satunya yakni dalam Perang Badar. Angka 313 ini mengingatkan umat Islam pada jumlah sahabat yang berpartisipasi dalam Perang Badar, yaitu pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi. Ar-Ru'ya Asy-Syadiqah oleh Dr. Ibn Munawar, Dewan Syuro Gaza. Dalam hadis Nabi bersabda,
Islam pada awal kemunculannya garib, asing, maka saat akhir kemunculannya juga garib, asing. Hadis riwayat Muslim, 17 Ramadan 610 Masehi, adalah Nabi diangkat sebagai Rasul dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-3. Jibril alaihi salam datang mendekap erat Muhammad bin Abdullah dan berkata, "Iqra ya Muhammad." Masyarakat Makkah yang percaya hanya segelintir saja dari pihak kerabat, teman dan lainnya. Pada awalnya alim ulama belum ada yang menyambut seruan Nabi, apalagi para pembesar Quraisy dan Yahudi. Justru yang menyambut adalah dari kalangan hamba sahaya. Setelah menginjak tahun ke-13, sahabat Rasul mencapai 200 orang. Mereka tercatat yang hijrah ke kota Yastrib, padahal penduduk Makkah pada waktu itu 5.000 penduduk. Penduduk Yastrib pun demikian, hanya 113 orang saja dari 2.000 penduduk kota Yastrib saat itu yang mengikuti seruan al-Islam ini. Pada tahun 2 Hijriah terjadilah Perang Badar dengan jumlah pasukan, yaitu 313 orang. Kaum Muhajirin 200 orang ditambah Anshor 113 orang. Jumlah 313 menjadi simbol gharib karena tidak semua orang mengenal Rasul dan percaya akan dakwahnya. Tidak terbantahkan bahwa ahli Badar adalah sahabat Nabi yang telah diterpa berbagai cobaan dan pengabdian yang luar biasa dan tidak ternilai sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meridhai, radhiyallahu anhum. Sabda Nabi SAW, Al-Mahdi akan dibaiat oleh 313 orang. Siapakah mereka? Tidak ada penjelasan detail, akan tetapi kita harus belajar dari sirah Rasulullah 1400 tahun lalu. Siapa mereka? Kemunculan Al-Mahdi adalah fase akhir Islam, dan sesuai dengan hadis Nabi, bahwa ini adalah kemunculan Islam yang terakhir. Islam akan asing di mata para alim ulama, cendekiawan dan umat Islam di seluruh dunia. Mustahil ada 5 miliar umat Islam akan menyambut Al-Mahdi pada saat kemunculan dan diskenariokan asing bagi logika para ahlu ilmu agama saat ini. Sunatullahnya memang demikian. Ketika Rasulullah sebelum jadi Rasul, para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani pun telah mengakui, tetapi setelah beliau diutus mereka menjadi penentang dan menutupi kerasulan Muhammad bin Abdullah. Mereka semua mengenal Nabi, tapi karena kesombongan mereka ingkar dengan berbagai dalih dan dalil-dalil agama. Misteri angka 313 menjadi simbol asing, walaupun saat ini ilmu agama Islam dengan para cerdik cendekianya, para alim ulama sangat memahami dan mengenal sangat detail Al-Mahdi yang dijanjikan. Bila kita belajar sirah Nabi 313 adalah orang yang sangat mengenal Nabi dan Rasulullah saat itu bukan kalangan alim ulama, tetapi ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan hanya sedikit dari kalangan bangsawan Quraisy dan Anshor. Dan kesimpulannya hingga saat ini, walaupun tidak ada kepastian tapi merujuk pada 313 orang yang misterius adalah para sahabat Rasul, yang pertama percaya dan berjuang bersama sampai pada puncak Ghazwah Badar pada tahun 2 Hijriah melawan 1000 pasukan dari Makkah yang datang dengan seluruh pembesar dan tokoh Quraisy. Riwayat-riwayat ini menekankan bahwa 313 pengikut Imam Mahdi adalah orang-orang yang sangat setia dan siap mendukungnya dalam misinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia. Dan pasukan Panji Hitam lebih dikenal sebagai pendahulu atau pendukung dalam konteks revolusi yang akan mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi. Mengutip buku Tanda Kiamat Besar susunan Mahir Ahmad Asy-Syufi 2007, warna panji tersebut hitam pekat, mirip seperti panji Rasulullah SAW. Kemudian di tengah benderanya tertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam tulisan Arab. Setelah dibayat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhai oleh penduduk bumi dan langit.
Pada masa itu, diceritakan bahwa manusia sangat membutuhkan seorang pemimpin yang adil di tengah merajalelanya kezaliman yang mereka derita. Menurut sebagian riwayat, Imam Mahdi hidup di tengah masyarakat dalam kurun waktu 7-8 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi muncul di antara umatku yang terakhir. Allah menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan Dia memberikan harta dengan adil. Hewan-hewan ternak berkembang biak, menjadi banyak dan umat menjadi mulia. Dia, Imam Mahdi, hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Diriwayatkan pula tentara ini tidak akan kalah karena mendapat perlindungan dari Allah. Tentara ini juga akan menghapuskan Yahudi laknatullah yang membunuh ramai umat Islam masa kini. Dan tentunya tentara Panji Hitam ini akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan ini adalah hadis-hadis Rasulullah tentang panji-panji hitam dari timur. 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi akan datang setelah muncul panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu sabda Nabi SAW, panji-panji hitam akan keluar dari Khurasan setelah pemuda Bani Tamim bertemu Al-Haris Haras, dan pada masa itu juga tentara Al-Mahdi keluar menuju Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Al-Mahdi akan dibayat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti perang Badar, yaitu pemuda Bani Tamim dan pasukannya. Kemudian datang kumpulan orang dari Irak dan para wali abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan dari Syam, yaitu Sufyani, yang kemudiannya ditelan bumi di Al-Baidak dekat Zulhulaifah. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita saja. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang tentara Imam Mahdi dalam video ini. Kesimpulannya, tentara Imam Mahdi adalah sekelompok orang yang memiliki iman yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka akan muncul pada akhir zaman untuk mendukung perjuangan Imam Mahdi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah kali ini dan senantiasa memperkuat iman kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan setiap ada video baru. Jika kalian memiliki pertanyaan atau saran untuk video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Insya Allah, kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.